Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Asuransi dan Pengangkutan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Desti Riasari. Saya Investi Hafiza. Saya Siva Syanida Putri. Saya Zara Kholida. Saya Yandra ini. Kami akan memaparkan materi tentang subjek dan objek pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam perjanjian pengangkutan. Subjek ini meliputi pengangkut, penumpang, pengirim, dan penerima kiriman. Selain itu, ada pihak-pihak penunjang pengangkutan seperti perusahaan ekspedisi muatan, agen perjalanan, agen pelayaran, dan perusahaan muat bongkar. Status subjek hukum pengangkutan bervariasi, bisa berupa badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, atau perseorangan. Penumpang selalu berstatus perseorangan, penerima kiriman bisa perseorangan atau perusahaan. Sedangkan pihak penunjang umumnya berbentuk badan hukum atau persekutuan. Yang pertama, ada subjek hukum pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, pihak yang langsung terikat dan memiliki hak serta kewajiban adalah pengangkut, pengirim, penumpang. Pemerintah Indonesia mengatur pengangkutan jalan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 mengenai standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, ada objek pengangkutan. Objek pengangkutan adalah sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum pengangkutan terdiri dari yang pertama yaitu barang muatan atau kargo, yang kedua adalah alat pengangkut. Subjek dan objek pengangkutan pada kereta api. 1. Subjek hukum pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan kereta api, terdapat beberapa pihak utama yang terlibat secara langsung sebagai pihak dalam perjanjian, yaitu pihak pengangkut dan pihak penumpang. Badan usaha perkeretaapian yang sudah ada hingga kini adalah BUMN. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, pengangkut adalah penyelenggara sarana perkeretaapian, sedangkan pihak penumpang adalah individu atau kelompok yang menggunakan jasa angkutan kereta api untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Selain pihak-pihak langsung, terdapat pula perusahaan-perusahaan penunjang yang berperan dalam kelancaran proses pengangkutan kereta api, yaitu perusahaan agen perjalanan. 2. Objek pengangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, objek pengangkutan adalah penumpang dan atau barang yang dipindahkan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian dari tempat asal ke tempat tujuan sesuai perjanjian. Pengangkutan penumpang kereta api dilakukan menggunakan kereta penumpang, yaitu gerbong khusus untuk mengangkut orang. Dalam keadaan darurat, jika jumlah penumpang melebihi kapasitas dan kereta penumpang tidak tersedia, PT KAI dapat menggunakan gerbong barang dengan persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan menyediakan fasilitas minimal seperti kamar mandi, lampu, dan sebagainya. Pengangkutan barang pada kereta api bisa mengangkut berbagai barang selain penumpang, seperti kargo, hasil pertanian, hewan ternak, dan kiriman pos. Barang ini diangkut menggunakan gerbong khusus yang disesuaikan dengan jenis barang. Pada biaya angkutannya, pada PT KAI, tarif angkutan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang mencakup biaya operasional, perawatan, dan keuntungan yang wajar. Pada dokumen angkutannya, setiap penumpang itu harus memiliki tiket sebagai bukti perjanjian perjalanan, sedangkan pengangkutan barang dibutuhkan surat muatan sebagai bukti transaksi antara pengirim dan PT KAI. Pengangkutan pada perairan yang merupakan kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan atau barang menggunakan kapal. Pengangkutnya adalah perusahaan pengangkutan perairan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan mendapat izin operasi dari pemerintah dengan memungut bayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, subjek hukum utama dalam pengangkutan laut dan status hukumnya adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, pengusaha pergudangan. Adapun objeknya adalah muatan dan muatan ini dapat berupa barang dan penumpang. Yang kedua adalah biaya angkutan, yang merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh pengirim barang atau penumpang kepada pengangkut yang besarannya angkutan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Yang pertama adalah jenis atau volume, yang kedua jarak tempuh, yang ketiga jenis kapal, yang keempat rute pelayaran, yang kelima penerimaan dan penawaran, yang keenam biaya operasional kapal. Dan selanjutnya adalah dokumen angkutan.
merupakan bukti tertulis perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan pengirim atau penumpang yang meliputi bill of lading, surat angkutan laut sebagai yang tidak berfungsi sebagai dokumen pemilikan, passenger ticket atau tiket penumpang, card third party, manifest yang merupakan daftar muatan, dan nota tagihan berupa rincian biaya. Di Indonesia, undang-undang utama yang mengatur mengenai penerbangan dan pengangkutan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Subjek pengangkutan udara dalam Perjanjian Pengangkutan Udara adalah yang pertama, pengangkut udara, badan usaha angkutan udara niaga yang memiliki izin usaha angkutan udara untuk melakukan kegiatan pengangkutan udara. Yang kedua, penumpang, yang ketiga, pengirim barang, dan yang terakhir adalah penerima barang. Pihak penunjang dalam pengangkutan udara antara lain: 1. Penyelenggara bandara udara, yang kedua, penyedia pelayanan navigasi penerbangan, yang ketiga, badan usaha angkutan udara lain. Selanjutnya, ada objek dalam perjanjian pengangkutan udara. Yang pertama, alat pengangkut dengan tenaga mekanik. Yang kedua, muatan, di mana ada barang dan penumpang. Yang ketiga, biaya angkutan. Undang-Undang Penerbangan mengatur bahwa tarif angkutan penumpang niaga dalam negeri ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga dan dilaporkan kepada Menteri. Yang terakhir yakni ada dokumen angkutan. Dokumen angkutan ini termasuk dalam tiket penumpang dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.